Episode 40, Pucat. Siang harinya seperti biasa Melisa mengantarkan bekal untuk Farhat, walaupun keadaannya kurang fit, ia tetap pergi karena ia juga merasa bosan di rumah terus. Sesampainya di depan kantor, Zei yang sedang buru-buru tak sengaja menabrak Melisa. Untung Melisa berhasil menjaga keseimbangan tubuhnya jadi ia tak sampai jatuh. Beberapa karyawan yang melihat itu pun langsung berlari ke arah Melisa untuk menolongnya. "Elbu tidak apa-apa," ujar karyawan wanita itu. "Maaf ya saya tidak sengaja," ucap Zei memelas. "Iya, saya nggak apa-apa," sahut Melisa sambil tersenyum. Vino yang tak sengaja lewat pun menghampiri Melisa. Ia sempat khawatir karena Melisa kelihatan pucat. "Melisa, Kak. Buk, aduh saya harus panggil apa ya? Nyamannya kamu aja Pak Vino," timpal Melisa. "Vino, kamu sakit? Pusing dikit aja," ujar Melisa tersenyum lemas. "Kalau gitu ayo saya antar ke tempat Pak Farhat." Melisa pun menurut dan pergi bersama Vino. Sementara Zei dari tadi tak hentinya terperangah akan pesona Vino yang mendebarkan hatinya begitu dahsyat. "Perempuan tadi siapa?" Zei bertanya kepada salah satu karyawan. "Dia istrinya Presdir, kalau laki-laki tadi." Tanya Zei lagi, karyawan, "Dia sepupunya sekaligus sekretaris Pak Presdir." "Ah, berarti dia sepupu dari laki-laki yang mau diusik oleh Sean, berarti perempuan tadi saudara ipar laki-laki itu. Wah, haruskah ku turuti Sean? Atau ku kejar si tampan itu? Haruskah aku mendekati perempuan tadi? Sepertinya aku terjebak karena Sean bajingan itu." Zei terus saja bergumam sendiri, tak sadar kalau para karyawan sedang menatapnya dengan pandangan heran. Saat masuk ke kantor Farhat, Melisa langsung memeluknya dari belakang hingga membuat Farhat terkejut. Ini adalah kali pertama Melisa memeluknya duluan. Farhat berbalik badan dan membalas pelukan Melisa. "Kenapa sayang? Kok tiba-tiba meluk Mas? Melisa kangen sama Mas," ujarnya manja, "karena tadi malam nggak Mas garap." "Ya," sahut Farhat sengaja menggoda Melisa. Enggak. Melisa cuma kangen aja." "Emang nggak boleh ya kangen sama suami sendiri?" Melisa langsung manyun dan melepaskan pelukannya. Namun Farhat menariknya lagi sambil tertawa. "Haha, boleh sayang, boleh. Mas heran aja soalnya ini pertama kali kamu meluk Mas duluan." "Hehehe, masa sih Mas?" Melisa jadi malu seketika. "Farhat, kamu kenapa kok pucat banget?" "Melisa, cuma pusing sedikit Mas, tapi nggak apa-apa kok, ayo makan Mas. Melisa masak spesial banget buat Mas." "Muak, istriku ini memang terbaik." Farhat mendaratkan kecupannya di kening Melisa. "Ih, nafas Mas kok bau sih, apa? Kemarin badan, sekarang nafas, kamu yang bener aja dong sayang. Mas tuh nggak pernah bau. Mas nggak gosok gigi tadi pagi ya?" "Ya ampun sayang. Mas gosok gigi loh, mana pernah Mas nggak gosok gigi." Farhat semakin heran dengan tingkah Melisa. "Gini aja, mulai nanti kamu ikut Mas mandi, biar kamu lihat sendiri Mas gosok gigi apa enggak." Mendengar itu Melisa menelan ludahnya dan badannya mulai panas dingin lagi. Ia langsung terbayang adegan yang akan terjadi jika mereka mandi berdua. Enggak. Melisa percaya kok Mas gosok gigi." "Hah, hah." Farhat malah membuang nafas lewat mulutnya tepat di wajah Melisa. "Mas bau ih, jangan gitu, makanya nanti kita mandi berdua ya." Iya, ujar Melisa dengan wajah terpaksa. Sementara Farhat kegirangan dalam hati karena Melisa menyetujui ajakannya, walaupun ia sedikit kesal karena Melisa terus mengatakan kalau dirinya bau, padahal selama ini tidak ada orang yang mengatakan itu kepada dirinya. Mungkin hidungnya yang kecil itu sedang bermasalah, batin Farhat sambil senyum-senyum memandangi Melisa yang tengah menata bekal di atas meja. Setelah menemani Farhat makan, Melisa ke kantin bersama Mila dan geng gosipnya. Mereka tampak berbincang hangat sambil tertawa ngakak. Tebak apa yang mereka gosipkan? Ya siapa lagi kalau bukan musuh bebuyutannya Mila. "Ahahaha, hati-hati loh Bu, nanti ternyata ibu jodoh sama Pak Riko gimana?"
Ujar Melisa terkekeh, hah. Nggak mungkin. Kalau memang dia jodohku aku akan memilih untuk jadi perawan tua daripada harus nikah sama laki-laki psikopat itu. Mila langsung nyolot dan tak terima, kamu ngomongin saya. Sahut laki-laki dengan suara berat yang tiba-tiba muncul di belakang Mila, yaitu tak lain adalah Riko. Bur. Mila langsung menyemburkan air di mulutnya, wajah Riko pun basah dengan es kopi bercampur jigong si Mila, eish. Apa yang kau lakukan? Riko langsung memelototi Mila dengan mata tajamnya, maaf pak, saya hilaf kaget jadi, kamu sengaja kan mau balas dendam. Riko memotong kata-kata Mila. Pak, saya nggak sengaja, tapi kalau bapak mau anggap saya balas dendam boleh juga, sahut Mila dengan wajah menantang, sudah, tetangga saya dulu berantem terus kayak gini ujung-ujungnya nikah loh, imbuh Melisa melerai mereka sambil menahan tawa. Idih, amit-amit jabang bayi. Ujar Mila bergidik ngeri, saya juga amit-amit. Tukas Riko kesal sambil beranjak dari sana dengan wajah basah kuyup, sesyah, dasar wanita tua tak punya adab, batin Riko kesal. Saat semua orang tengah menertawakan Mila dan Riko, tiba-tiba Zai datang menyapa. Melisa, selamat siang Bu Melisa. Zai melepas masker dan topinya, astaga, kamu model terkenal itu kan? Mila tak percaya dengan apa yang dilihatnya, beberapa karyawan juga mengenali. Zai hanya Melisa dan segelintir lainnya yang kudet dan tak mengetahui siapa itu Zai. Hahaha, iya benar, sahut Zai malu-malu, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kalau wartawan tahu pasti akan heboh, maka dari itu aku meminta kalian untuk merahasiakannya, saya kesini karena ada urusan dengan Bu Presdir, Zai menatap Melisa sambil tersenyum. Saya, ujar Melisa heran, dia bahkan menjadi istri orang kaya di usia muda, tidak seperti aku sampai usia ini masih harus bekerja keras, ucap Zai dalam benaknya. Ia merasa iri melihat Melisa sudah menjadi orang terpandang di usia muda, tapi Zai tidaklah tahu bagaimana pahitnya kehidupan Melisa hingga sampai di titik ini. Bisa bicara sebentar Bu? Pinta Zai sopan. Soal apa ya? Zai membisikkan sesuatu ke telinga Melisa, entah apa yang sedang ia bicarakan, karyawan yang lain hanya menatap mereka dengan wajah penuh tanya, oh, ya udah ayo, Melisa menyetujui permintaan Zai, mereka pun segera pergi dari sana dan mencari tempat yang tidak banyak orang.